SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita mulai kitab yang baru setelah selesai kita membaca kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah. Kita sekarang membahas bahasan-bahasan ringan tapi penting untuk kita kaji, yaitu pembahasan tentang hak dan kewajiban dalam Islam. Kitab ini ada PDF-nya ya, tolong dibagi nanti. Tapi tentu PDF tidak seindah aslinya. Kalau aslinya kitab ini, kitab Tafsiratul Anam bil Huquq fil Islam. Jadi penjelasan bagi manusia di dalam hak-hak atau tentang hak-hak di dalam Islam. Kitab ini karya Syekh Saleh bin Taha Abu Islam rahimahullah ta'ala. Beliau wafat sekitar setahun sebelum Covid. Jadi sekitar berapa? 3 tahunan yang lalu. Beliau termasuk di antara ulama-ulama Jordan yang bergabung bersama para murid-murid Syekh Albani rahimahullah. Ya. Dan beliau termasuk di antara ulama yang banyak dicintai oleh masyarakat dari berbagai golongan. Makanya saat meninggal itu jenazahnya penuh, ya, yang mengantarkan melaut manusia yang mengantarkan jenazahnya, karena beliau memang ulama karismatik yang dicintai oleh banyak golongan kalangan. Nah, di antara karya beliau yang bagus adalah kitab ini, kita akan kaji. Beliau membahas tentang apa hak dan kewajiban dari mulai hak Allah, hak Al-Quran, hak Nabi Muhammad SAW, hak sunnah, lalu kemudian hak-hak antar sama kita, hak orang tua, hak tetangga, dan seterusnya. Ya, hak dalam masalah ibadah, hak sholat, hak puasa, hak masjid, dibahas secara lengkap dan insya Allah banyak fawaid ya dari kitab beliau ini. Jadi ada PDF-nya, nanti silakan dibagi oleh panitia. Terus kitab aslinya juga ada di toko-toko kitab, silakan dibeli. Ya. Beliau menulis kitab ini, para jamaah, bermula dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nisa, surah An-Nisa ayat 36, para jemaah. Dan juga nanti berdasarkan hadis Salman ya, yang diriwayatkan dari sahabat Abu Juhaifah. Adapun kalau surah An-Nisa ayat 36 itu memang para ulama menyebut ayat itu disilahkan dengan al-huquq al-ashr. Ya, ayat hak yang 10. Ya, karena di situ Allah menyebutkan ada 10 hak yang wajib ditunaikan oleh hamba. Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini hak yang pertama. Dan beribadalah kepada Allah, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Lalu yang kedua, wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua hendaknya berbuat kebaikan. Lalu yang ketiga, wabidil kurba, kepada kerabat. Yang keempat, wal yatama, kepada anak yatim. Yang kelima, wal masakin, kepada orang-orang miskin. Ini berbuat baik. Yang keenam, wal jari dzil qurba wal jaril junub. Yang keenam, ke tetangga yang dekat
yang ketujuhnya tetangga yang jauh. Jadi tetangga ini ada dua, ada yang dekat, ada yang jauh. Istilah tetangga dekat, tetangga jauh ini berjamaah kembalikan kepada, yakni dikembalikan kepada urf, ya. Sebagaimana sudah kita bahas di pembahasan kitab Aqidah Wasithiyah, ya, tentang tetangga. Lalu wasahibi bil jamb, teman dekat ini bisa bermakna istri atau pasangan. Bisa bermakna wasahibi bil jamb ini, ya, ini teman dekat, memang teman akrab. Ya. Lalu wabni sabil, Ibnu Sabil. Siapa Ibnu Sabil berjamaah? Ibnu Sabil ini musafir yang putus bekal di perjalanannya. Itu Ibnu Sabil, yang dia juga berhak menerima zakat. Ibnu Sabil. Lalu wa ma malakat aimanukum, dan yang terakhir yang ke-10, dan orang-orang yang di bawah kekuasaanmu, budak-budak hamba sahaya. Nah, ayat ini para jemaah, Allah menyebutkan 10 hak yang harus ditunaikan, dan ini diistilahkan ayat ini apa? Al-Huquq Al-Ashr. Ayat hak-hak yang 10. Ya. Kemudian atas dasar inilah mu'alif menulis kitab ini, ya, menjelaskan tentang hak-hak dalam Islam, kewajiban-kewajiban yang ditunaikan oleh kita sebagai hamba, sebagai muslim, sebagai anak, mungkin sebagai orang tua, sebagai umat Nabi, dan seterusnya. Ya. Adapun yang kedua adalah hadis diriwayatkan dari Abu Juhaifah Wahab ibn Abdullah. Dia mengatakan, akhan Nabi alaihi salatu wassalam baina Salman wa Abi Darda. Nabi mensaudarakan, menjadikan saudara antara Abu Darda dan Salman. Jadi setiap sahabat yang hijrah itu Nabi persaudarakan antara penduduk Mekah yang hijrah dengan sahabat yang di Madinah, untuk mereka saling tolong, ta'awun, ya. Abu Darda disaudarakannya dengan Salman, dan Salman ini termasuk, walaupun dia aslinya orang Persia, tapi karena Salman ada di mana saat itu? Di Madinah. Jadi Salman ini termasuk penduduk Madinah. Taib fara Ummu Darda mutabadilah. Salman melihat Ummu Darda ini mutabadilah. Mutabadilah yakni kusut, itu ndak dandan. Wanita yang ndak dandan, kusut, cuek, acuh, kayak enggak peduli. Ya. Kusut, kumuh gitu. Mutabadilah itu. Beda dengan yang berdandan, harum, wangi, cantik. Ini Ummu Darda tidak mutabadilah. Faqala, Salman tanya, ma sya'nuki, kenapa dengan kamu kok begitu? Ya. Qalat, kata Ummu Darda, akhuka Abu Darda laisa lahu haja fi dunya. Ya, penyebabnya karena saudaramu itu loh, Abu Darda, seolah-olah tidak butuh dunia wis. Ya, aku percuma dandan kayak apa? Aku dandan, Abu Darda wis rak peduli. Yang ini sibuk apa aja mah? Sibuk ibadah. Abu Darda ini. Jadi Ummu Darda wis nggak peduli, akhirnya nggak dandan, nggak apa, karena Abu Dardanya nggak pernah nyentuh, nggak mau, seolah nggak peduli. Faja Abu Darda fasana lahu ta'aman. Maka datanglah Abu Darda ketika Salman datang, lalu membuatkan makanan. Faqala lahu kul. Kata Abu Darda kepada Salman, makanlah wahai Salman. Kul. Fa inni shaim, adapun saya tidak makan karena saya puasa. Jadi sibuk puasa, malamnya sibuk tahajud, sehingga Ummu Darda kesel. Ini tidak boleh, ya. Jadi nanti Nabi membenarkan sikap Salman, dan Nabi menyalahkan sikap Abu Darda, terlalu sibuk ibadah, lupa kepada istri. Ya. Jadi kadang kita berlebihan seperti itu juga tidak boleh. Jadi harus ditunaikan hak istri ada, hak anak, hak keluarga, ya hak Allah juga ada, ibadah. Bahkan ada 3 orang yang datang kepada Nabi, ya, bertanya tentang bagaimana ibadah Nabi. Lalu ketika dikatakan oleh para istri Nabi bahwa Nabi itu ya tidur, ya sholat, ya makan, ya puasa, mereka menganggap ini terlalu
Kalau kita kayaknya kurang pas ini. Kalau Nabi kan orang yang memang diampuni dosa yang lalu dan semisal. Kalau kita tidak pantas. Maka kalau saya akan puasa terus-terusan. Yang satu lagi mengatakan saya akan sholat malam terus tidak tidur. Yang satu mengatakan saya tidak mau kawin kalau gitu. Maka ini pun disalahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik, kita lanjutkan dulu kisah ini. Lalu apa? Faqala lahu qul fa inni shaim. Qala, kata Salman, ma ana biakilin hatta ta'kul. Saya juga kamu makan sehingga kalau kamu makan. Kata Salman. Salman saat itu kan sebagai tamu istilahnya. Saya tidak mau makan sehingga kamu makan. Falamma kana lailu, baik. Manakala waktu malam tiba, dhahaba Abu Darda yaqum. Mulailah Abu Darda kalau malam apa? Berdiri dia salat. Maka Salman jengkel, Salman bangkit, kata Salman kepada Abu Darda, "Nam, tidur. Jangan salat dulu, tidur." Fanama, akhirnya dia tidur. Summa dhahaba yaqumu. Kemudian sudah itu bangun untuk salat. Salman larang lagi, "Jangan tidur." Gitu. Masih di awal malam para jemaah. Falamma kana akhirul lail, ketika mulai akhir malam, barulah Salman mengatakan, kumil an. Ya, sekarang sholatlah. Tidak masalah, kamu sholat malam sekarang. Maka fasallaya jami'an. Dua-duanya akhirnya sholat. Salman dan Abu Darda sholat. Ya. Taib. Faqala lahu Salman. Lalu Salman menasihati Abu Darda. Kata Salman, inna li rabbika alaika haqqan. Sesungguhnya Rabbmu, Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbmu juga punya hak untuk engkau ibadahi. Wa inna li nafsika alaika haqqan. Tapi dirimu juga punya hak untuk istirahat. Ini tidur. Punya hak juga untuk istirahat. Wa li ahlika alaika haqqan. Istrimu, anakmu, keluargamu juga punya hak. Ya, punya hak. Fa'ati, perhatikan kata Salman, fa'ati kulla dhi haqqin haqqah. Maka tunaikan masing-masing hak pada ahlinya, pada yang berhak. Tunaikan hak Allah, tunaikan hak istri, hak keluarga, hak dirimu istirahat juga tunaikan. Lalu datanglah dia kepada Nabi mengadukan tentang masalah ini. Lalu apa kata Nabi? Saddaqa Salman. Kata Nabi, ketika Abu Darda dan Salman datang, yakni apa yang dilakukan oleh Abu Darda semalam atau kebiasaan seperti itu, maka Nabi mengatakan sadaqa Salman. Kata Nabi, Salman telah benar. Ini kamu salah, kamu terlalu sibuk ibadah sehingga melalaikan hakmu berkaitan urusan dunia. Inilah keindahan Islam. Penulis mengatakan intalaqan min hadil ayal karimah wa hadal hadis, maka yakni bertolak dari ayat yang mulia tadi. Surah apa tadi jemaah? Surah Nisa yang disebut dengan ayat hak yang 10 dan berkaitan tentang kisah Salman dengan Abu Darda. Inilah ya, saya membuat kitab ini yang mana tujuannya agar memberi pencerahan kepada manusia tentang apa hak dan kewajiban dalam Islam, jangan sampai terluputkan. Ya. Dan yang menarik dari kitab ini, tidak monoton membahas tentang hak kewajiban, tidak. Tapi di situ dijelaskan juga nanti tentang ahkam, tentang fadail, tentang manhaj juga, tentang akidah, ya. Sehingga menambah bobot kualitas dari kitab ini. Ya. Kemudian insya Allah kita tidak akan berpanjang lebar membahas tentang muqaddimah. Kita langsung membahas hak yang pertama yang beliau bahas adalah tentang hak Allah tentunya. Tidak mungkin Allah diletakkan, karena di dalam ayat pun demikian. Hak yang 10 yang paling pertama Allah sebutkan hak siapa? Hak Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Baik. Jadi judulnya sekarang hak Allah atas hamba. Baik. Dalil atas hak yang pertama ini adalah tadi surah An-Nisa 36 para jemaah. Yang mana ini dinamakan ayatul huquq. Ayat yang berkaitan dengan hak-hak. Ya. Cuman kita baca lagi ada hadis yang menjadi dasar atas hak yang ini. Dari hadis inilah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab
menulis kitab dan memberi judul kitab tersebut. Ini dari hadis Mu'ad bin Jabal berkaitan tentang apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah. Ini apa yang hamba dapatkan kalau hamba sudah menunaikan hak Allah. Apa judul kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Yang diambil dari hadis ini. Itu Kitabut Tauhid. Terus panjang itu jemaah nama kitabnya. Cuman kita tahunya kitab apa? Kitabut Tauhid. Padahal panjang itu. Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Nah, itu judulnya. Jadi judul asli kitab itu apa? Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Nah, judul ini diambil dari hadis Mu'ad. Kita baca hadisnya. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li Mu'ad bin Jabal. Nabi pernah bersabda kepada Mu'ad bin Jabal, dan Mu'ad cerita soal jawab ini terjadi saat Mu'ad kuntu radifan Nabi, kata Mu'ad. Saya pernah dibonceng Nabi. Radif itu yakni orang yang duduk di belakang, sama. Jadi dia dibonceng Nabi, berarti Nabi di depan, Nabi sopirnya istilahnya. Inilah tawaduknya Nabi. Diboncengnya Mu'ad oleh Nabi di atas keledai, dan keledai kendaraan murahan. Ini menunjukkan tawaduknya Nabi. Keledai itu kendaraan murahan. Itu pun hadiah dari orang kafir dulu, dihadiahkan kepada Nabi, dan keledai Nabi ini namanya Ufair. Jadi Nabi kalau punya benda-benda itu Nabi suka memberi nama. Ini boleh. Nabi punya apa dikasih nama, kudanya dikasih nama, untanya dikasih nama, ya, gelas cangkir Nabi itu ada nama-namanya. Ya. Kita juga demikian boleh, cuma punya kucing antum kasih nama, punya motor kasih nama, ya, punya kendaraan antum kasih nama. Nah, taib. Apa kata Nabi kepada Mu'ad? Ya Mu'ad, wahai Mu'ad. Dan Mu'ad ini siapa jemaah? Mu'ad bin Jabal ini sahabat yang telah direkomendasikan oleh Nabi sebagai ulamanya umat ini. Kata Nabi, a'lamu ummati bil halali wal haram Mu'ad bin Jabal. Umatku yang paling tahu halal dan haram. Ini ulama ahli fikihnya sahabat Mu'ad bin Jabal. Maka usia 20 diutus Nabi ke Yaman, jemaah. 20 tahun. Masih muda sekali. Diutus Nabi ke negeri Yaman untuk berdakwah. Plus sekaligus sebagai wakilnya Nabi untuk memungut zakat. Ya, di Yaman itu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan itu di akhir, yakni sebelum haji wada, ya, sekitar di akhir usianya Nabi, di akhir masa-masa kehidupan Nabi. Makanya ketika Mu'ad pulang dari Yaman itu sudah tidak mendapati Nabi, sudah wafat beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi pulang dari Yaman Mu'ad pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, lalu oleh Abu Bakar diutus ke Syam, di Syamlah meninggal dunianya Mu'ad bin Jabal. Lihat para sahabat jemaah, nggak peduli hidup di mana, mati di mana, yang penting di bumi Allah dalam rangka berdakwah. Kita inginnya mati di kampung saja. Kalau mati dimanapun tolong jenazahnya dikirim ke kampung. Jemaah, mati itu di mana saja, bumi Allah semuanya sama. Lihat para sahabat berserakan dimanapun, ya, tidak harus di Madinah, lahir di Mekah, di mana saja. Ya, banyak yang meninggal di Syam, ya, banyak yang meninggal di Madinah, di Yaman, di mana saja. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Taib. Kata Nabi, ya Mu'ad. Faqala, lalu Mu'ad menjawab, labbaika Rasulullah wa sa'daik. Ini jawaban sopan dari sekedar na'am. Ya, jawabannya labbaika ya Rasulullah atau labbaika Rasulullah wa sa'daik. Lalu apa kata Nabi? Hal tadri ma haqqullahi ala ibadihi. Apakah engkau tahu apa hak Allah atas hambanya? Jadi Nabi memberikan ilmu itu dengan cara bertanya. Inilah diantara metode turuqut tadris, metode belajar, ya, ala Nabi, ya, metode nubuwah, bahkan metode Quran. Metodenya apa? Bisu'al
wa al-jawab, an tariq su'al wal jawab. Banyak di Quran juga demikian, bagaimana Allah menyampaikan hal-hal yang penting dengan cara bertanya. Ya, al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Lalu ada lagi inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Nah, uslub pertanyaan seperti ini, metode bertanya seperti ini diantara faedahnya jamaah agar adanya ihtimam, adanya perhatian. Orang kalau ditanya dulu, dipertanyakan dulu, baru dia akan memberikan pusat atau mempusatkan perhatiannya. Maka Rasul pun demikian. Kepada sahabat Rasul tidak langsung menyampaikan ilmu, tidak, tapi bertanya dulu. Padahal sahabat juga terkadang hal yang mustahil tahu. Karena pernah Nabi tanya sahabat di Hudaybiyah, waktu Nabi setelah sholat subuh, Nabi menghadap ke arah para sahabat, lalu Nabi tanya para sahabat, apa kata Nabi? Hal tadruna madza qala rabbukumul barihah? Kalian tahu tidak apa yang difirmankan Allah semalam kepadaku? Kira-kira tahu enggak sahabat apa yang difirmankan Allah semalam kepada Nabi? Enggak tahu. Tapi Nabi tanya ini agar sahabat perhatian. Ya. Ketika ditanya sahabat akan perhatian. Nah, demikian pula dalam metode ini. Nabi tanya Mu'ad, hal tadri ma haqqullahi 'ala al-ibad, dalam lafaz ala ibadihi. Maka apa kata Mu'ad bin Jabal? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya, kata Mu'ad, aku katakan Allah dan Rasulnya yang tahu. Nah, ini kalau Nabi masih hidup boleh mengatakan Allah wa rasuluhu. Penyandingan dalam hal pengetahuan seperti ini tidak bentuk kesyirikan. Karena ini perkara-perkara gaib. Adapun kalau masalah urusan-urusan kejadian dalam kehidupan dunia tidak boleh disandingkan antara Allah dengan Rasul. Seperti mengatakan Masya Allah wa Muhammad atau Masya Allah wa syi'ta. Itu syirik termasuk. Ya. Ada seorang sahabat mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Lalu kata Nabi ataj'al lillahi niddan, apakah engkau jadikan aku sebagai tandingan dengan Allah? Jadi enggak boleh. Tapi harus kalaupun mau dengan kata summa. Ya, Masya Allah summa syi'ta. Kalau waw itu berfaedah pensetaraan. Kalau summa hanya tertib urutan, itu boleh. Kalau tidak ada Allah kemudian kamu, itu boleh. Tapi kalau tidak ada Allah dan kamu, oh sudah mati saya. Nah, itu syirik ucapan. Syirik kecil memang. Syirik kecil. Hukum setiap pensetaraan dalam ucapan seperti sumpah demi Allah, demi Rasulullah, itu syirik kecil. Masya Allah wa syi'ta, syirik kecil. Ya. Karena dia pensetaraan dalam ucapan. Beda dengan meminta kepada selain Allah, nah itu bukan syirik kecil tapi syirik besar walaupun itu dalam lisan. Ini pensetaraan makhluk dengan Allah dalam ucapan, pensetaraan ya, maka ini syirik kecil. Itu kaidahnya cuma. Maka sumpah dengan nama selain Allah itu syirik kecil. Man halafa bighairillahi faqad asyrak. Siapa bersumpah dengan nama selain Allah maka dia syirik. Syiriknya apa nih? Kecil. Baik. Kemudian kalau Nabi telah wafat, maka para sahabat pun tidak mengatakan lagi Allah wa rasuluhu. Pernah Umar bertanya kepada para sahabat saat itu, bertanya tentang tafsir sebuah ayat. Maka para sahabat menjawabnya apa? Wallahu a'lam, walam yaqul wallah wa rasuluhu a'lam. Hanya mengatakan wallahu a'lam karena Rasul telah wafat. Ini antara adab para jemaah. Ya. Taib qala, lalu Nabi menjawab, haqqullahi ala ibadihi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba adalah agar beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu hak Allah atas hamba. Yani maknanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi tanya lagi, apa hak hamba? Kalau hak Allah atas hamba berarti kewajiban hamba kepada siapa? Kepada Allah. Tapi kalau hak hamba atas Allah bukan kewajiban Allah kepada hamba, bukan maknanya jemaah. Awas, bukan itu maknanya.
tapi karunia dari Allah kepada hamba kalau hamba sudah menunaikan haknya. Karunia, anugerah, ya, keutamaan dari Allah bagi hamba. Apa kalau hamba sudah menunaikan hak Allah? Itu maknanya. Bukan apa kewajiban Allah terhadap hamba, lah. Karena hamba tidak bisa mewajibkan Allah. Tapi kalau hak Allah atas hamba, maknanya apa? Kewajiban hamba kepada Allah. Tapi kalau hak hamba atas Allah, karunia, anugerah hamba yang didapatkan dari Allah kalau hamba sudah menunaikan haknya atau sudah menunaikan kewajibannya. Baik. Maka Mu'ad pun mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Ya. Lalu apa yang kata Nabi? Haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adzibahum. Haknya hamba, karunia yang didapatkan adalah Allah tidak berhak menyiksa hamba kalau hamba sudah bertauhid. Subhanallah. Kan gampang berarti maknanya. Maknanya asal bertauhid berarti Allah tidak akan menyiksanya. Maknanya walaupun berzina, maknanya walaupun mencuri, Allah tidak akan siksa karena sudah bertauhid. Berarti enteng sekali. Makanya Mu'ad ketika minta izin kepada Nabi, afala ubasyirun nas, apakah boleh saya kasih kabar gembira ini kepada manusia ya Rasulullah? Karena begitu gampangnya. Yang penting tidak syirik, yang penting tidak syirik, Allah tidak akan siksa. Walaupun mungkin jatuh kepada zina, jatuh kepada dosa-dosa di bawah kesyirikan. Dan itu Allah janjikan dalam Quran juga. Surah An-Nisa. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Yakni kalau mati belum bertaubat dari syirik, Allah tidak ampuni. Tapi Allah akan mengampuni dosa di bawah kesyirikan walaupun tidak taubat, walaupun ke bawah mati. Tapi bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Maka jemaah akidah ahli sunnah wal jamaah, kalau ada orang Islam mati bawa dosa belum tobat, atau memang sengaja tidak tobat, asal bukan dosa syirik, ada harapan diampuni di bawah kehendak Allah. Bisa diazab, bisa diampuni sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Jelas ya? Inilah fadilah orang yang mati tidak syirik. Inilah fadilah orang yang tidak melakukan kesyirikan, walaupun bisa saja jatuh kepada dosa-dosa di bawah kesyirikan. Maka yang ajaib lagi jemaah, hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, kata Allah, idza laqitani idza atatani bi qurabil ardi khataya, kalau kamu membawa dosa sepenuh bumi, yakni mati, ya, summa laqitani la tusyrik bi syai'a, namun syaratnya kamu saat mati itu tidak syirik, walaupun bawa dosa, kata Allah, sepenuh bumi loh jemaah, dosa sepenuh bumi loh jemaah, tidak main-main. Tapi bukan dosa syirik, apa sajalah di bawah syirik, zina, melacur, mencuri, bawa dosa sepenuh bumi, asal syaratnya kamu tidak syirik. Apa kata Allah? La ataituka biqurabiha maghfirah, aku akan datangi kalian dengan ampunan sepenuh bumi pula. Tenang, tenang. Itu kan maknanya begitu. Ini fadilah tauhid luar biasa. Maka kita ini harus waspada, senantiasa waspada terhadap dosa kesyirikan, dosa kekufuran. Bukan berarti meremehkan dosa di bawah itu, enggak jemaah. Karena bagaimanapun dosa, jangan lihat kecilnya dosa, tapi lihat kepada siapa kita bermaksiat. La tandur ila sigharil maksiat. Jangan lihat kecilnya dosa, walakin dur ila man asait. Tapi lihatlah kepada siapa engkau berbuat maksiat. Kepada Allah. Ya. Hanya saja seorang muslim harus cerdas, harus bisa memilah-milah tingkatan-tingkatan dosa. Mana dosa yang berat yang kalau tidak taubat dari diampuni oleh Allah. Makanya Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang cerdas ya, dan seluruh sahabat rata-rata demikian.
Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Beliau mengatakan la an ahlif billahi kadhiban ahabu ilayya min an ahlif bi ghairillahi aw bi ghairihi sadiqan. Perhatikan perkataan beliau. Sungguh saya bersumpah dengan nama Allah walaupun dusta. Perkara dusta, dan dusta ini dosa besar. Itu saya lebih sukai daripada saya bersumpah dengan nama selain Allah walaupun dalam perkara yang jujur. Karena sumpah dengan nama selain Allah syirik kecil, sementara berdusta dosa besar. Dan tingkatan dosa syirik kecil itu akbar minal kabair. Hadis ini menunjukkan syirik kecil itu tingkatan dosa ini lebih besar daripada berzina. Subhanallah. Syirik kecil ngomong demi Allah, demi Rasulullah, itu lebih berat di sisi Allah daripada orang yang berzina. Ini kaum muslimin sekarang, para jemaah, kaum muslimin sekarang. Coba sekarang secara umum lah, ini untuk menilai tauhid seorang muslim, jemaah. Coba antum ceritakan kepada seorang muslim, kepada saudara kita. Ada orang yang ibunya sakit, jemaah. Lalu sang anak karena baktinya kepada ibunya, mencari kesembuhan untuk ibunya ini, dia menyembelih seekor ayam hitam yang dia persembahkan untuk jin agar ibunya diberi kesembuhan, minta tolong kepada jin. Dibandingkan dengan ada lagi satu anak bersetubuh dengan ibunya. Coba ketika mendengar ada anak yang mencari obat untuk ibunya dengan menyembelih ayam hitam untuk dipersembahkan kepada jin, ini hatinya masih biasa-biasa. Tapi ketika ada lagi satu anak, ini malah bersetubuh ibunya diperkosa. Ketika mendengar ibunya diperkosa, apa kaum muslimin akan ngomong? Oh, anak kurang ajar ini. Pasti ngomong. Padahal berat mana para jamaah dosa di sisi Allah? Hah? Yang pertama tadi loh, yang nyembeli walaupun demi ibunya walaupun demi ibunya, tapi dia berbuat syirik akbar. Dia telah berbuat syirik besar yang kalau mati kekal di neraka jahanam. Sementara yang zina dengan ibunya tadi, dia tidak kafir, tetap masih dalam lingkaran Islam. Walaupun betul itu dosa besar, tapi dia tidak lebih berat daripada nyembelih ayam hitam untuk dipersembahkan kepada jin. Kalau ada orang yang masih gemeter ketika mendengar ibunya diperkosa daripada menyembelih ayam hitam, masih gemeteran yang ini, itu berarti tauhidnya masih lemah, harus ngaji lagi tauhidnya itu. Ketika disebut sembelih untuk selain Allah enggak gemeter, ini musibah jemaah. Musibah. Bahkan kalau disuruh pertanyaan, mana di antara dua ini yang benar? Oh, yang ini loh, yang berbakti kepada orang tuanya. Musibah. Nah, itu rata-rata kaum muslimin begitu. Coba antum tes tauhid mereka demikian. Ya. Jadi bedakan mana dosa syirik, mana dosa di bawah kesyirikan. Ya. Baik. Maka fa idza adaita haqqallah wa lam tuaddi haqqa zauja fa anta 'asin lillah. Perhatikan para jamaah. Maka kalau engkau tunaikan, kata mu'allif, hak Allah, namun engkau tidak tunaikan hak istrimu, maka engkau durhaka kepada Allah. Kau durhaka. Wa idza daita haq Allah, demikian pula kalau engkau tunaikan hak Allah, walam tuaddi haqqal jar, namun engkau tidak tunaikan hak tetanggamu, fa anta 'asin lillah, engkau durhaka kepada Allah. Makanya ada orang yang rajin tahajud, rajin sholat malam, rajin puasa ya wanita. Kata Nabi, tapi dia suka ganggu tetangganya ya Rasulullah. Apa kata Nabi? La khaira fiha. Enggak ada baiknya perempuan ini. Hiya finnar. Dia di neraka. Inilah pentingnya kita mengkaji mana hak Allah, mana hak-hak juga hamba-hamba Allah yang harus kita tunaikan pada jemaah. Maka wa idza daita haqqa zauja wal aulad, apabila engkau juga misalnya tunaikan hak istrimu
ditunaikan hak anak-anakmu, wa qasarta fi haqqillah, demikian sebaliknya engkau melalaikan hak Allah, maka fa anta asin lillah, maka kau pun sama durhaka kepada Allah. Sehingga fa'ati kulli dhi haqqin haqqah, maka berikanlah, tunaikanlah masing-masing hak pada yang berhak untuk menerimanya. Maka jamaah orang soleh itu orang yang menunaikan hak Allah dan juga menunaikan hak makhluk. Itulah orang soleh. Karena dari kita orang soleh itu yang suka ngasih saja, walaupun tidak sholat. Tidak apa-apa masih tidak sholat, itu yang penting api, ngasih, nolong tetangga, nolong sesamanya, tapi tidak pernah sholat. Atau orang rajin sholat tapi bakhil, kikir, bin kedekut, keket mengkene, cap jahe, merege hese, itu juga enggak soleh, ya, enggak soleh. Baik, inilah para jemaah ya. Berangkat dari sini kita dalil-dalil yang menunjukkan adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa hak Allah tadi? Hak Allah tadi adalah ibadah. Makna ibadah yakni tauhid. Karena tidak disebut ibadah kalau tidak dengan tauhid. Artinya Abu Jahal pun kan ibadah sebenarnya. Hanya Abu Jahal ibadahnya tidak pakai tauhid. Yakni Allah diibadahi, selain Allah pun diibadahi. Maka kalau dikatakan tauhid ya maknanya ibadah. Maka setiap ayat-ayat ibadah dalam Quran maka maknanya yakni tauhid. Misalnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay illa liyuwahhidun. Ya, Ibnu Abbas mengatakan kullu mawdu'in fil Quran u'budullaha fa ma'nahu wahidullaha. Kata Ibnu Abbas, setiap ada kata-kata dalam Quran beribadahlah kalian kepada Allah, maka maknanya adalah tauhidkanlah Allah. Yani dalam beribadah. Karena tidak disebut ibadah kalau tidak tauhid. Abu Jahal ibadah. Mereka ibadah kepada Allah, iya. Cuman tidak bertauhid dalam ibadah. Maka yang dituntut kita oleh Allah bukan sekadar ibadah kepada Allah, tapi tidak syirik dalam ibadah. Maknanya. Baik. Nah, dengan ibadah ini kita bahas sekarang keagungan ibadah atau keagungan tauhid para jemaah. Yang pertama, min ajli hadzal haqqil azim khalaqallahu al-ibad. Tauhid adalah hikmah diciptakannya para hamba. Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk tauhid, yaitu untuk menunaikan hak Allah. Apa kata Allah dalam surat Dzariyat? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ingat ya, di Quran itu Allah kadang menggunakan kata aku, kadang menggunakan kata kami. Kalau dalam hal penciptaan Allah katakan wa ma khalaqtu, aku, bukan wa ma khalaqna. Tapi dalam menurunkan Quran Allah menggunakan kata kami. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra. Sungguhnya kami. Nah, ini jangan bingung cuma. Ini ayat kalau menggunakan kata kami memang termasuk ayat mutasyabih. Ayat yang multi tafsir. Ayat yang perlu penjelasan. Ayat yang bagi orang awam itu membingungkan karena ngomongnya kami. Kalau kami kan menunjukkan apa cuma? Banyak, jamak. Tapi antum harus pegang yang muhkamnya. Yang muhkamnya qul huwallahu ahad. Allah itu ahad, itu muhkam, tidak multi tafsir, itu yang antum pegang. Setiap ada antum dapati ayat-ayat yang mutasyabih harus dikembalikan kepada umul kitab. Umul kitab itu yang muhkam induknya. Jadi kalau Allah katakan kami, maknanya Allah tetap esa. Hanya apa maksud kami? Tanyakan kepada ahlinya. Kalau antum tidak tahu. Ya, jadi kita jangan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih kalau kita tidak tahu. Tapi ikuti yang muhkam. Adapun yang mutasyabih biarkan, tanyakan kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Karena ayat-ayat yang mutasyabih itu akan diketahui oleh ar-rasikhuna fil ilm. Wa may ya'lamu ta'wilahu ilallah wa rasikhuna fil ilmi. Kata Allah. Dan tidak ada yang mengetahui takwilnya terhadap ayat-ayat tersebut kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam. Kata Ibnu Abbas, ana
minal ladzina rasikhina fil ilm. Kata Ibnu Abbas, aku adalah di antara orang yang mendalam ilmunya yang dimaksudkan oleh ayat. Jadi dalam Quran sebenarnya tidak ada ayat mutasyabih kalau bagi ulama. Jadi ayat mutasyabih yang rancu itu yang tidak dipahami, sulit, perlu penjelasan itu bagi siapa berarti? Bagi orang awam tidak ngerti. Berarti Quran itu hakikatnya semuanya itu ya muhkam. Hanya mutasyabih itu bagi sebagian orang saja. Baik. Wa amarahum bihadzal haqqil azim. Dan Allah memerintahkan untuk menunaikan hak Allah yang agung, yaitu ibadat atau tauhid, dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Para jamaah sekalian, surah Al-Baqarah 21 ini itulah perintah pertama kali dalam mushaf. Bukan perintah pertama kali dalam Islam, bukan. Kalau kita baca mushaf Al-Quran dari Al-Fatihah sampai terus Al-Baqarah ayat 1, 2, 3 itu tidak ada perintah itu. Awal Al-Baqarah itu Allah menyebutkan 3 karakter manusia. Mukmin, kafir, munafik. Enggak ada perintah. Pertama kali perintah itu ayat 21 Al-Baqarah. Pertama kali perintah, yaitu Allah perintahkan diserunya adalah umum. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Sebelumnya Allah sebutkan 3 orang ya karakter. Mukmin, terus kafir, munafik. 3 ini, dan manusia memang 3 golongan ini aja cuma. Manusia di dunia ini aja, di akhirat juga ini. 3 golongan ini. Ya. Allah seru dengan seruan semuanya. Ya ayuhan nas, wahai manusia ubudu. Nah, ini perintah pertama kali, bertauhidlah dalam beribadah kepada Rabb kalian. Alladzi khalaqakum, dan seterusnya. Dan juga Allah perintahkan dalam surah An-Nisa 36. Wa'budullaha. Dan yang menarik di sini jemaah, Allah kalau memerintahkan ibadah mesti digandeng dengan larangan syirik. Karena banyak orang yang kalau cuma ibadah banyak. Abu Jahal juga sudah ibadah. Tidak perlu Allah utus Nabi Muhammad. Allah tidak perlu utus Nabi Muhammad kalau cuma sekedar ibadah, karena Abu Jahal sudah ibadah. Tapi Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyatakan kepada Abu Jahal kalau ibadah itu jangan syirik. Jangan dicampur. Ibadah itu jangan diduakan dari Allah. Jadi intinya ini jemaah. Karena kalau masalah ibadah, Abu Jahal itu sudah mengerti ibadah kepada Allah. Hanya yang dia tidak paham, ibadah itu dia campur dengan syirik. Tidak mentauhidkan Allah dalam beribadah. Makanya dalam banyak ayat senantiasa digandeng oleh Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku. Ini rahasianya. Wa la tusyriku bihi syai'a. Maka inilah hakikat tauhid. Penetapan, tidak sekedar penetapan. Karena kalau cuma penetapan bahwa Allah adalah Tuhan yang disembah, Abu Jahal sudah menetapkan. Tapi Abu Jahal tidak menafikan sesembahan yang batil selain Allah. Maka dalam tauhid harus ada penetapan sesembahan yang hak hanya Allah, dan harus ada penafian sesembahan yang batil selain Allah, harus diingkari, dinafikan. Maka adalah kalimat la ilaha. Tidak cukup, harus ada illallah. Ya, wa may yakfur bitaghut tidak cukup, tapi wa yu'min billah. Ini an-nafyu wal isbat. Inilah hakikat tauhid. Para ulama mengatakan dalam sebuah kaidahnya, haqiqatut tauhid al-jam'u bainan nafi wal isbat. Hakikat tauhid adalah penggabungan antara penetapan dan penafian. Penafian saja ateis. Penetapan saja bisa seperti Abu Jahal tidak lepas dari syirik. Maka kalau penetapan dan penafian, inilah hakikat al-muwahhid. Azan dah? Ayo. Belum? Hah? Belum? Masuk, tafadhal. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Demikian pula dalam surah Al-Isra jemaah, dalilnya ayat yang ke-23, Allah memerintahkan untuk beribadah, yakni memerintah untuk bertauhid. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah Rabbmu telah mengqadha, mewajibkan, amara, memerintahkan
agar tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Maka kesimpulan pertama, bahwa tauhid merupakan hikmah diciptakannya jin dan manusia. Yang kedua, para jemaah, Allah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan segala sesuatu adalah tujuannya juga untuk tauhid agar beribadah. Ini dalam surah Yunus ayat 3. Ya. Dalam surah Yunus ayat 3 ketika Allah katakan bahwa inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda. Sesungguhnya Rabb kalian Allah yang telah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, pada waktu 6 hari. Jangan diterjemahkan 6 masa, jemaah. 6 hari. Ayam. Dan hari-hari yang kita ketahui. Hari yang kita ketahui di dunia ini. 6 hari. Tsumma stawa 'alal 'arsy, lalu Allah beristiwa di atas arsy. Berarti kapan Allah istiwa di atas arsy? Setelah Allah menciptakan langit bumi. Berarti sebelum itu di mana Allah? Ya ada pada ketinggiannya Allah. Ya. Cuman saat itu belum beristiwa. Allah istiwa di atas arsy setelah Allah ciptakan langit bumi. Yudabbirul amra ma min syafi'in illa min ba'di idni. Allah yang mengatur urusan dan tidaklah ada yang mampu memberi syafaat kecuali setelah diizinkan Allah. Nah, lalu apa kata Allah? Dzalikumullahu rabbukum. Itulah Allah Rabb kalian, fa'buduhu, dan tauhidkanlah Allah, ibadahilah Allah. Allah katakan ibadahilah Allah setelah Allah ciptakan apa tadi? Segala sesuatu, langit bumi. Maka hikmah diciptakan segala sesuatu langit bumi adalah demi tegaknya ibadah kepada Allah. Bahkan ibadah itu ada 2 macam. Ada ibadah syar'i, kita rukuk sujud, dan ada ibadah kauni, tunduknya makhluk semua kepada Allah. Jelas jemaah ya? Nah, demikian pula surah Al-An'am jemaah. Surah Al-An'am ayat 102. Demikian pula surah Ghafir ayat 64-65. Ini dalil yang menunjukkan bahwa di antara keagungan tauhid atau ibadah adalah Allah ciptakan alam semesta, langit bumi dan seluruhnya ini adalah demi agar tegaknya ibadah. Yang ketiga, min ajli hadzal haqqil azim wa ibadatullahi wahdahu la syarikalah arsalallahu rusula wa anzalal kutuba. Bahwa demi tegaknya ibadah kepada Allah inilah Allah mengutus para rasul dan Allah menurunkan kitab-kitab. Jadi apa hikmah Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab? Agar tegaknya tauhid, agar kita bisa menunaikan hak Allah. Dalilnya surah An-Nahl ayat 2. Ya. Yunazzilul malaikata birruh min amrihi ala man yasha min ibadihi. Allah yang telah menurunkan para malaikat birruh min amrihi, membawa wahyu dari perintahnya Allah kepada siapa yang Allah kehendaki dari hambanya, dari kalangan para nabi, dari kalangan manusia. An anziru, supaya para nabi ini memberi peringatan, annahu la ilaha illa ana fattaqun, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku, maka takutlah, ai fa'budun, maka beribadahlah. Berarti hikmah diturunkannya kitab-kitab, diturunkannya para rasul, diutusnya para rasul agar tegaknya ibadah. Apalagi dalam surah Al-Anbiya ayat 25 lebih tegas lagi. Apa kata Allah? Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau Muhammad dari seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepada rasul itu adalah la ilaha illallah. Ya. Tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku, fa'budun, maka sembahlah ibadahilah aku, kata Allah. Lebih tegas lagi An-Nahl 36. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibu taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap umat itu seorang rasul yang misi dakwahnya an ibudullah, agar mereka beribadah kepada
Allah dan menjauhi tagut. Apa tagut jemaah? Tagut itu setiap sesembahan selain Allah, setiap yang diagungkan, ditaati secara mutlak selain Allah. Itu tagut. Setiap dukun-dukun, setan, iblis itu juga tagut. Jadi tagut banyak macam. Termasuk pemimpin-pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah juga disebut tagut. Ya. Tapi mereka orang-orang Khawarij cuma main tagut cuma itu saja. Tagut itu pemimpin yang kafir, pemimpin muslim yang tidak berhukum dengan hukum Allah, itu saja mereka tahunya tagut. Padahal semua sembahan selain Allah juga disebut tagut, ya. Yang ke berapa jemaah? 4 ya. Min ajli hadzal haqqi khalaqallahu al-jannah wan nar. Hikmah Allah ciptakan surga neraka adalah juga agar tegaknya ibadah tauhid ini. Agar tegaknya ibadah. Ya. Maka siapa yang menunaikan hak Allah dia masuk surga. Yang menyanyiakan hak Allah maka dia akan masuk neraka. Nah, insya Allah sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan kembali. Nah, disinilah keistimewaan kitab ini. Jadi selain menjelaskan tentang hak-haknya, juga menjelaskan tentang tentang ahkam, tentang fadilah, tentang manhaj, akidah dan seterusnya. Tapi ada pertanyaan, bagaimana hukumnya orang yang meninggal ketika naza terputus kalimat tauhidnya? Maksudnya ketika la ilaha lalu dia meninggal, tidak ada sesembahan, dia meninggal. Nah, inilah kesalahan sebagian kaum muslimin. Mereka enggan mentalkin karena takut di tengah-tengah ucapan la ilaha, ya, la ilaha mati, berarti dia murtad katanya. Karena dia menyatakan tidak ada Tuhan, berarti ateis. Tidak ada Tuhan, mati. Padahal jemaah, Allah itu akan mencatat sempurna kepada amalan yang terputus karena sebab uzur. Orang yang hajian lagi umroh mati, lagi ihram mati, itu dihukumi para jemaah sempurna. Maka nggak perlu diqadha itu, sempurna. Bahkan dilarang oleh Allah jenazahnya ditutup wajahnya, dilarang. Kenapa? Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamah mulabbiyan. Karena dia nanti dibangkitkan dari kiamat dalam keadaan bertalbiyah kepada Allah. Mati syahid jemaah. Orang yang mati sedang ihram. Ya. Jadi tidak boleh wangian, tidak boleh ditutup kepalanya, wajahnya. Nah, dan dia sempurna. Jadi orang yang sedang sholat, di tengah-tengah sholat mati, sempurna dicatat oleh Allah. Karena kematian ini uzur baginya. Demikian pula orang yang mengucapkan la ilaha mati, dicatat sempurna oleh Allah. Maka kita jangan ragu, jangan takut mentalkin saudara kita dengan kalimat la ilaha illallah. Ya. Karena orang yang di tengah-tengah ucapan la ilaha mati dicatat sempurna oleh Allah. Ya. Maka talqin, ajarkan laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang hampir mati dan terkadang dengan la ilaha illallah, fa innahu man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Karena orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah adalah dia masuk surga. Orang yang sedang berjalan ke masjid mati di tengah jalan, maka dia dicatat pahala sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian keindahan amalan-amalan yang terputus karena uzur. Ya. Bahkan jemaah, orang yang tidak sholat sunnah karena safar dicatat pahala sempurna oleh Allah. Idza maridul abdu aw safara kutiba makana ya'malu muqiman sahihan. Siapa yang sakit atau safar, maka dia tetap dicatat oleh Allah pahala sempurna seperti ketika dia mukim, seperti ketika dia sehat apabila meninggalkannya dengan sebab uzur yang dua ini. Jadi safar ini uzur, sakit juga uzur jemaah. Maka orang yang safar diberi uzur oleh Allah untuk menjamak qasar salat. Ya, orang musafir diberi uzur. Orang yang sudah terbiasa amalan dawam seketika safar diberi pahala sempurna oleh Allah Azza wa Jalla. Maka yang penting beramal kita itu istimrar, continue walaupun sedikit. Karena ketika ada uzur Allah catat pahala sempurna. Ya, wallahu a'lam. Demikian para jemaah. Mungkin ini sekarang sedang musim penyakit ya.
katanya sebagian para medis mengatakan kalau sudah COVID selesai biasanya banyak yang terkena flu-flu seperti ini. Ya, antum harus bersabar, antum harus juga hati-hati waspada, ya, menjaga kesehatan karena memang demikian banyak. Tapi alhamdulillah, semoga ini menjadi penggugur dosa bagi kita sekalian, mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.